Maka itu hakikat dari bayang adalah benda. Hakikat bayang adalah benda. Hakikat garam adalah air. Hakikat kain adalah kapas. Hakikat huruf adalah tinta. Asal maksud hakikatnya. Ada sebuah ayat bunyinya faman lam yatub faulaika humul zalimun. Kita tanya dabur malam Sabtu kitab Manazilus Sairin Ibrawi kaji kita kayak tamung bab muamalah nanti. Muamalah hati bukan muamalah ilmu fikih. Fikih bab jual beli macam tu muamalah sih. Menyatabuh makna bapak-bapak Manazilus Sairin nan kitabnya jenjang-jenjang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para salik. Apa? Kitabnya jauh lebih tua daripada kitab Ihya Imam Al-Ghazali. Kitab Manazil. Jadi dari nama itu terlihatlah bahwa perjalanan agama itu adalah perjalanan yang jauh. Yang harus tepunya lihat. Makanya tunggu. Itu rahasia. Pakon wajib kita baca Ihdinas siratal mustaqim wajib. Tiuro si malam wajib baca doanya 17 doa. Damah lo mau ibadah salat sunat qabliyah ba'diyah wajib lakukan. Karena tidak mudah melalui siratal mustaqimnya, tidak mudah. Sebahagian penceramah waktu pegah bah siratal mustaqim sabi-sabi ada orang akhirat ini. Kena sini orang akhirat lah jembatan ni pegah apa? Kan nunggu Islamnya siratal mustaqim. Agama Islamnya siratal mustaqim. Hana mudah talalui siratal mustaqimnya. Idonya akonan kak mulai hana mudah kan orang akhirat mentong. Ya. Maka dalam kitab-kitab tafsir kepegah tungku makna siratal gambaran siratal mustaqim kitab tafsir Bahrul Madid nanti siratal masyaqqah kebunan jalan yang sukar dilalui. Ya. Buktinya sukar yang dilikunya na ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim tunggu itu para nabi yang dimaksud, para wali-waliullah. Orang ikhlas-ikhlasan, orang tak berhasil lewat. Berarti itu sahabat dengan tabu makna ya Allah para nabi kalewat ke tempuh jalannya. An'amta alaihim yang pemilik jalan. Ya, sufi-sufi kalewat dilalui jalannya. Nu pelewat lun si rotu ya Allah. Nyan makna aja. Gap lah kan.
Nyo maka ji tengku benar waktu kita baca kitab istilah nama-nama kitab manazilus sairin, tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh urang salik, oleh penempuh jalan ibadah. Yang jalan Imam Ghazali lam Ihya gebuhnan jalan ghamid, jalan yang sulit dilalui, jalan mustaqim. Kembali kepada ayat buno, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. So yang hana taubat dia adalah urang zalim, urang zalim. Maka tengku karena jalannya metahap-tahap, metingkat-tingkat, maka taubat pun metingkat-tingkat cik. Sebenarnya pakan beda wali-wali Allah antanya. Di Aceh Syekh Abdur Rauf Asingkili contohnya, itu tidak diragukan ahli fikih besar, ahli syariat yang besar, sekaligus ulama sufi yang besar. Itu tidak di ana bedanya. Hamzah Pansuri macam tu. Berbeda tengok wali-wali Allah. Sembahyang rakaat sadum, tanya puasa Ramadan wajib, awaknya tu puasa wajib. Berbulan wajib lain selain Ramadan awaknya kan tak banjik kan tanya. Jumlah rakaat sembahyang solat tanya dengan Syekh Kuala. Sadum cik. Ucit beda sampai awaknya jik ke wali Allah. Tanya kira orang awam tu masalah haji. Nyoba martabatnya harus tak pahami litanya. Baik Pak. Taubat. Bagi itu dosa aku. Dosa tingkat syariat, dosa tingkat tarikat, dosa tingkat hakikat. Ya. So yang hana taubat zalim. Ya Nabi dan dengar hadis sungguh. Saya bertaubat kepada Allah sampai 70 kali dalam sehari. Kerana ada dengar hadis saya. Berdosa Nabi itu. Hingga Nabi kepegah roh taubat. Kenapa? Nyo baru terpahami dengan terpahami martabat tauhid. Maka tengku untuk terpahaminya, payah terpahamilah istilah tarikat, istilah hakikat dan istilah syariah yang terpahami ulang. Sebab agama agamanya terdiri dari lebah rukun. Iman, Islam dan ihsan. Padahal rukun agama iman, Islam dan ihsan. Itu hadis. Penjabaran tentang iman, maka lahirlah ilmu tauhid. Maka tabut ditanya sifat yang wajib ba Allah, sifat yang mustahil ba Allah. Tabut ditanya sam'iyah. Penanji sam'iyah, ta'ikut wajib, ta'ikut azab kubur, nikmat kubur, yang sam'iyah nanti. Mana sam'iyah berdasarkan penjelasan Quran dan hadis. Ada hari kebangkitan orang kiamat. Hisab, hisab. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im, hisab. Buno duha kamu berkitab mahli dengan dewan guru berpesantren. Makruh hukum ji le semayang pegah-pegah haba belbeh ba'da isya. Pegah li haba ya gede. Kecuali menyomo pegah yang khair pegah, yang kebaikan, yang hana makruh. Yang makruh, yang hana harum makruh. Pegah haba biasa. Pegah bah Ganjar, pegah bah Prabowo.
dah terpilih yang bah-bahnya kok ana desa ada berah yang baik dah upat awaknya yang makruh ma padum tun kata pokok makruh Pak ya maka haji apa namanya bisa pro kiamat summa latus alunna yauma izin anin nah mandum nikmat dihisab umu dihisab fima afnahu kapabeh umu yang kita yang cik harta dua buah pertanyaan menyangkut harta min aina iktasabahu dari pat ditemun ila aina anfaqahu dan hoi pakai pertanyaan dua buah tentang wajib naik tiket nah hisab wajib naik tiket nah balasan yang modelnya dibahas dalam ilmu tauhid sumber ji adalah iman rukun agama bernama iman. Yang kedua Islam, rukun Islam belum 5 kan? Sembahyang, puasa, haji, pula baca kalimah syahadah ke mana tu? Itu lahir penjelasan tentangnya, lahir ilmu fikih. Maka kain tak dengar oleh tanya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu penjabaran tentang Islam. Pui bahas Islam fikih, bah salat, bah puasa, bah haji dan sebagainya. Lengkap kan kayak urai bandu benar. Nah yang ijma', nah yang disepakati hukum ji. Nah yang terjadi beda pendapat para ulama. Ihsan, penjabaran ihsan, maka lahirlah tasawuf. Tasawuf Pak. Maka nalah istilah syariat, tarikat dan hakikat. Ya. Syariat makna ji tunggu. Dapebut perintah-perintah, dapejiuh larangan-larangan yang diken syariat. Ilmu dan amal dabut leh dah pahami oleh agama, maka wajib dabut akidah leh tentang sifat-sifat Allah. Lain-lain ya tabuno, ada yang buno, wajib dabut fikih, ya kan? Payah tanya paham rukun cara-cara syarat rukun-rukun sembahyang dan ibadah-ibadah lain yang menunjukkan ilmu. Damai balik tabut pada bubut damai. Pada umum sapat ilmu dan amal yang nanti syariat. Ulangi lah, apa makna syariat? Tak pebut ubena perintah, tak pejiuh ubena larangan. Kasempurna agama golom. Nya mentong iyyaka na'budu wa naji. Golom wa iyyaka nas goloman wa iyyaka nasta'in belum. Sedangkan makna tarikat, nasi istilah tarikat bahkan tarikat zikir kita yang tawajuh ba'da isya. Istilah tarikat maknanya adalah engkau mengkasat Allah. Makna syariat engkau melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Makna tarikat engkau mengkasat Allah. Lagi tengok contoh sabi Pak. Nelayan di atas jalur, di kayuh jalur, kasat ikan. Kasat ikan. Ya, yang kasat gitu. Target ikan. Target itu setelah terlihat sifat-sifat kebagusan ikan. Lemahan batin nelayan, lemah ium ji padum. Dek peng ji dah belau rumah, dah buat dah belau baca anak mit pendidikan macam. Sifat-sifat ikan itu terlihat, maka tunggu
watin nelayan di kayuh jalurnya hadir ikan lam ingatan ji, hadir ikan lam ingatan dan menjadi tujuan ji dalam jalur yang geken tarikat. Kawan, kasat ialah kitab bertulis antak sadahu, engkau kasat dia, engkau target dia. Ya. Lagi tanya kerja apa? Taruhlah contoh kerja bangunan atau kerja pulain. Dah catok cangkui macam dah duk semen taikat bata. Nyan lampebutnya yang syariat nanti. Lampebutnya pun lemah. Peng lemah. Target ni kompeng ujungnya hadir uang dalam ingatan. Yang geken tarikan. Maka tunggu menyodikan lin rayan wajah tu wajhiya lil ikan, betul kan? Wajah tu wajhiya lil ikan. Karena ikan memang hadir dalam ingatan si nelayan. Tapi kalimatnya adalah dusta menyodikan lekon nelayan. Wajah ugli yang cik dia minta bodrin. Mendihkan wajah tu wajhiya lil bodrin mendih. Ya kan? Lil ikan cik. Maka nandus dusta. Makanya Pak, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya, orang salat, orang yang belum hadir Allah dalam ingatannya, kebohongan pertama yang dia ucapkan dalam salat adalah wajhiya lillazi fataras samawati, adalah ucapan yang dusta. Tanya tak pegah, aku menghadap jiwa ragaku kepada pencipta langit dan bumi, tapi batin tanya menghadap keduanya, ke peng, ke jabatan, ke popularitas, ke pangkat, kenan menghadap. Keduanya menghadap hati. Makna menghadap hati, target udip dunia, tapi tak pegah lillazi fataras, dusta sembahyang. Nah, yang geken tarikat. Nah jelas kan? Makna tarikat, nah jelas. Ya. Maka tengku dosa bab martabat syariat, kembali dengan ke dosa. Ya kau dengar bab dosanya. Menyatanya hana tapebut perintah dan tapebut larangan, yang dosa wajib taubat, yang dosa tingkat syariat nanti. Dosa rambang selamanya, analun semayang yang dosa ya taubat juga deh. Atau hana tajak but lagi ya. Nyobut lagi apa? Melebihi dari apapun wajib. Karena pegalang kitab Sab'ah Kutub, yang paling wajib dari segala yang wajib adalah menuntut ilmu. Ya pelihara bodoh. Buno kamu but ihya ngandewang guru. Ihya dituha kamu but. Menyoroh hameh ngoro Jumat dia nikut. Juzuk keput mebut. Buno mebut bab syukur. Nyobut masalah puncak tauhid itu hilang wujud selain Allah dalam pandangan batin si hamba. Nabi-nabi dikirim untuk mengajar tauhid seperti itu. Kan sebatah patih tu. Kata mau makan oleh. Kampung makna tarikat Pak? Dosa syariat. Dosa tarikat pun Pak. Buno kamu pun makna tarikat. Hadir ikan dalam ingatan, dalam contoh. Menyembah Allah, hadir Allah dalam ingatan. Tiba masuk hadir Allah dalam ingatan. Lemah tengku perbuatan Allah. Gaduh perbuatan tanya. Menyogoh lom gaduh perbuatan tanya. Yang golong truk bak makamnya. Fana ke nunggu. Ada lagi yang apa? Tarikat itu nama lain daripada tauhid khawas. Nama lain dari tauhid khawas. Beda aja dengan akidah. Beda dengan akidah. Beda aja tunggu.
menyo akidah tanyo mantong lam hijab dapatih mandum bud Allah, mandum kehendak Allah, dapatih kan patih nyen ilmu keyakinan nanti akidah kelebihan akidah orang kaum mukmin yang kelebihan ji. Yang tertanya pak awak berawi umpama ji termasuk yang hantam semayang ceritanya so Tuhan tu kira-kira jauh kan Allah jauh tak nampak mah tertanya kena bawa berawi tiroro termasuk yang hantam semayang tertanya kah so Tuhan kira-kira apa jauh Allah kan itu akidah nanti pencipta langit pencipta bumi sifatnya qadim baqa mukhalafatuhu li hawadis qiyamuhu ipatih duman maka mukmin maka orang Islam pak menyomati anjir lecok bangke ji kati hukum pak wajib tatanam wajib tapekafan karena akidah na bakji yang kelebihan ji kamu kelemahan akidah Allah terhijab dengan alam yang kelemahan akidah nampum terhijab pak tetuk but Allah ngan but tanya maksud tanya lepeng tak etikut yang beri rezeki Allah tapi tak rasakan rezeki datang dari usaha tanya jadi beda tak yakini beda tak rasa kan tak etikut tak caleg menang dan kalah ada di tangan Allah tapi tak rasa tergantung pada dukungan masyarakat punya dukung menang yang lain dukung anak menang lain tak yakini lain terasa maka kelemahan tauhid akidah dia terhijab Allah dengan alam maka bahayanya tanya tidak bisa sabar tidak bisa tawakal tidak bisa tafwid dan tidak bisa ridha tidak bisa ikhlas loh kenapa ada bergalut ikhlas kenapa bohongan menyomantong berada dalam hijab kan jadi nyan makna ji gadoh perbuatan tanya terlihat dengan mata batin geken musyahadah terlihatlah sifat Allah terlihatlah perbuatan Allah nyan tauhid wateka lagi nyan kagadoh hijab nyan konli akidah nanti becik nanti tauhid khawas nanti yang baca kitab Syairus Salikin gebuhnan tauhid muqarrabin nya baru sah ikhlas baru sah tawakal baru sah ridha baru sabar baru tahan disakiti baru sabar tidak menyakiti sabar disakiti kena apa kan tak pegah mangat tiga ikut lego titun hendak pegah bali padahal berat tunggu pegah mangat air pegadahnya dengan semayang jamaah 5 hotel air pegadahnya dengan hafal Quran 20 juz tunggu ya kan itu nampak nah lalu dosa tingkat tarikatnya dosa ini adalah tidak hadir Allah dalam ingatan terlihat perbuatan makhluk terlihat sifat makhluk ya kan maka ji terjadi syirik khafi yang dosa tingkat orang khawas wajib cip taubat menyohana taubat utama dalam ayat bunuh wa man lam yatub faula ikahumud zalimun so yang hana taubat maka dia orang zalim matanya taubat dah pakai apa taubat roh dia tingkat-tingkat roh dia masyariat bigo jelas lah dia di taubatnya le kan ya ya yang kini dosa ada yang apa yang dosa orang khawas lalu hakikat
Apa itu hakikat? Yaitu tunggu hilang dalam batin tanyo memandang wujud selain Allah. Imam Ghazali menjelaskan lagi dengan bentuk penjelasan beliau menyebut kaum ateis lah. Kaum ateis ini orang buta dua belah boh mata, dua belah buta. Dia memandang wujud itu yang ada satu, wujud alam, enggak ada pencipta. Jadi wujud yang dunia ateis ya. Mereka tidak mengakui ada pencipta. Wujud itu satu, wujud apa? Wujud alam. Makhluknya yang deh tak kalau no mentang. Nya berarti buta dua belah mata buta aja. Tabah tu pak buta, sebelah terbelut, sebelah tu juling, buta, sebelah terbelut, sebelah juling kan buta sih, buta udah kun. Anak berat buta, yang terbelut berat cit, yang buta berat cit, sebelah buta, sebelah terbelut. Dia memandang dua wujud pencipta dengan wujud makhluk. Dua-duanya wujud imbang, sama-sama tingkat ada aja. Nyan syirik ni, musyrik, menyata buno jahid nanti, ingkar. Yang kelih, sebelah terbelut, sebelah tu buta, tapi anak berat buta lagi nomor dua, remang. Itu memandang dua wujud. Satu wujud wajib Allah, satu wujud mungkin alamnya. Nauci wujud mungkin nanti. Itu akidah Ahlussunnah. Buta sebelah, terbelut sebelah tu buta, tapi buta tidak terang. Nya dalam Ihya-nya. Penjelasan kan aku. Karena buta hana sempurna, mantong nah harapan tabuh celak terang juga coba wate katrang terbelut bandua bandua ke kata Imam Ghazali terlihatlah satu wujud, yaitu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Celak di adalah suluk. Mana suluk? Beribadat, berzikir, bertaubat pada Allah, mengamalkan Quran dan Sunnah, itu adalah celaknya. Ya. Wujud alamnya apa? Wujud alam. Nya wujud jih bukan berdiri sendiri wujud alamnya. Tidak qiyamuhu binafsi. Yang wujud hakiki yang berdiri sendiri adalah wujud Allah. Alam ini karyanya, tidak berdiri sendiri. Maka apa? Wujud alamnya adalah faidun. Pegangan kitab Ihya, limpahan. Makna limpahan ciptaan daripada Allah. Tidak berdiri sendiri. Maka dikatakan dia bagaikan bayang-bayang Tuhan. Gebuh contoh bayang, bang. Karena bayang ini kan bendanya, ada bayangnya. Keberadaan bayang tergantung bak keberadaan benda. Maksudnya bayangnya tidak berdiri sendiri. Ya, nak nampak mah? Bayang kah na dong keroji? Najih karena na benda. Berarti wujud satu. Wujud apa? Wujud benda. Makanya itu hakikat dari bayang adalah benda. Hakikat bayang adalah benda. Hakikat garam adalah air. Hakikat kain adalah kapas. Hakikat huruf adalah tinta. Asal maksud hakikatnya. Maka itu
Hana salah takun. Garam, nyata kalau mbak kenyataan adalah benda putih yang asin. Hana salah. Hana salah citakan. Garam adalah air. Karena yang dimaksud hakikatnya. Kamu kan? Penting penting. Cuma bagai kan? Bunuh, kamu bunuh dalam kitab Ihya. Entong ingat karena bandut nodoha. Para nabi gekirim kena yu apegah ba umat tauhid kami lana. Bek sebatah patih-patih mentong. Itu dikirim para nabi oleh Allah untuk makhluk untuk menyampaikan kesempurnaan tauhid. Sempurna tauhid begadoh dalam pandangan tanya wujud selain Allah. Ya Allah. Maka hana salah takun garam adalah benda putih yang asin dan hana salah citakan garam adalah air. Maka apa gepegah le Syekh Kuala Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nah sekarang kitab Sufi nan kitab Tambihul Masyi. Gekarang untuk menjelaskan tauhidnya istilah wahdatul wujud. Wujud itu yang hakiki yang ada adalah satu, kan? Maka Syekh Kuala mengatakan ucapan ulama sufi al-kun benar kullu segala yang ada adalah Allah. Benar itu kata Syekh Kuala. Yang dimaksud hakikat segala yang ada adalah Allah. Sumber maksudnya. Alamnya mana Allah? Alamnya makhluk apa? Alam punani? Apa naji? Alam Allah hakikat dari alam karena bersumber dari Allah, dicipta oleh Allah, gekende nya gebut ayo apa? Nya kena but ayo. Siapa but padanya? Kapubutnya hana Allah. Udip ayo nya hana gepudip oleh Allah. Maka hakikat perbuatan adalah perbuatan Allah. Nah, maka dosa bak tingkatnya memandang ada wujud selain Allah. Maka pegahlah le ulama sufi wujuduka zambun laka. Wujudmu adalah dosa bagimu. Itu maksudnya. Maksudnya menyata pandang garam na wujud roji pada wujud adalah memandang ada wujud selain Allah adalah dosa. Nyan tauhid khalis nanti, tauhid yang bersih. Maka makna la ilaha illallah bahwatanya qali la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Qalinya Koncit la maksuda illallah. Tidak ada yang dikhasat kecuali Allah. Koncit la maujuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nya baru istirahat batin ya hidupnya. Nya baru hana yumli nyawong nunggu lagi sahabat-sahabat Nabi. Yang tauhid Nabi ya kan tu. Nah sahabat Nabi, kali Nabi waktu perang, kamu jangan ikut perang. Dia tidak ikut mau perang, karena dah nasihat, dah kamu ajak leh. Mungeh dulu. Obek Rasulullah, utem lun. Masa awaknya mati syahid lun hana, lun haru mati ji, modern anu. Mak apalagi peng, apal nyawang, mungeh. Yutam Nabi, baik ikut perang, karena hana sehat. Anjir, lun jakcit, bacut sakit ada masalah. Cuma tibi hidung tu tak lap-lap boleh ke roh. Pokoknya lu hang kutim, awaknya mentang mati, lun hana mati nya han lun. Modelnya nunggu karena mereka hana li rasa takut kepada selain Allah. Bagi punya makna ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan? Nyan tingkat kedua dosa tingkat pertama tahana takubut perintah
atau terpebut larangan. Yang dosa apa najian? Dosa tingkat pun naji syariat. Wajib taubat. Wajib sih. Ya. Maka je tunggu. Baik terfikir le tanya, oh anak li semayang, anak tertinggal li semayang, anak terganggu li harta go, anak pajuh li riba. Anak semayang jamaah karutin, puasa Syawal karutin, Khamis Senin karutin. Baik terfikir tanya kah selesai beragama? Hana payah taubat li, hana payah taubat li, dosa bak tingkat syariat. Nah, kembali ke hadis Nabi. Apa maksud hadis Nabi? Ulun tuan taubat 70 go surah si malam. Dalam kitab kepegah Nabi wate pun lam sujud yukeun doa atau menonton sampai panjang dah lebih hendak hafal doanya, memandang perbuatan Allah. Ge'elong memandang sifat Allah. Ge'elong memandang wujud Allah. Makna taubat wate berada bak makam wahdatul af'al. Hanya memandang perbuatan, belum bisa memandang sifat. Hanya memandang sifat, belum bisa memandang wujud semata-mata. Maka kelali Nabi, aku bertaubat 70 kah? Jadi teku dosa Nabi nyotak bebek berdosa, maksud taubat Nabi rupanya tu kan tingkat paling meyuk bak Nabi, martabat yang paling tinggi bak tanya. Nian tu. Ini kepada Imam Ghazali, bidayah Nabi adalah nihayahnya orang lain. Awal dari perjalanan Nabi, puncak dari perjalanan orang lah. Tinggi Nabi hana batas ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nyantu dosa-dosa yang harus tak pahami litanya. Jadi goh selesai. Maka digambar ju ini. Oh, kabutai berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Oh, berarti trip lurusnya. Trip dulu. Abuya Mudawali mengatakan 70.000 tahun perjalanan untuk menaik-naiknya. Maka karena panjang tak perjalanan, butuh kepada guru rohani. Kagelun pegah rohnya Mbak. Dalam kitab Tanwir Qulub, bisa dibaca itu Tanwir Qulub, sepakat seluruh ulama wajib benar guru rohani. Wajib na guru rohani. Lagi kesehatan sih. Anjir Pak. Jok peng jakju bak apotik, blojubat, jipju, jangan bahaya tak. Tapi haruslah guru dalam bidang kesehatan. Itulah dokter yang spesialis, dokter ahli. Anjir jak kedro. Nah, maka ji perle sajan an'amta alai.